is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Selamat Natal Kampus Connection. Damai sejahtera menyertai kita semua dimanapun kita berada. Senang sekali bisa hadir kembali bersama dengan teman-teman semua. Vibes Natal yang sudah mulai terasa ya. Minggu depan persisnya kita akan merayakan ibadah Natal bersama-sama. Lagu-lagu Natal sudah mulai disetel di mana-mana. Ornamen-ornamennya juga sudah tersebar di mana-mana. Buat saya, momen Natal ini adalah momen yang dinanti-nanti dan rasanya indah sekali karena kita bisa berkumpul dengan keluarga, bisa menikmati sejenak hari libur yang ada. Dan yang paling penting, kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita sudah berada di akhir tahun 2023.
Kita bersyukur karena penyertaan dan kasih setia Tuhan yang gak pernah berkesudahan untuk kehidupan kita. Saya harap kita semua ada di dalam kondisi yang prima untuk mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk waktu ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami pengertian ya Tuhan. Roh Kudus buat kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam tuntunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Natal kita peringati sebagai hari kelahiran Yesus. Tetapi sadarkah kita bahwa Natal sejatinya lebih daripada sekedar kelahiran seorang bayi yang dikasih nama Yesus. Kelahiran Yesus membawa harapan dan sukacita bagi dunia. Yesus lahir membawa pengharapan dan sukacita. Itulah hope and joy in Christmas. Yuk coba kita lihat lebih jauh tentang pengharapan. Emangnya kenapa sih pengharapan itu penting? Kenapa Yesus tuh gak lahir membawa emas, bawa Bitcoin gitu. Dikatakan Yesus datang membawa pengharapan. Kenapa penting yang namanya pengharapan itu bagi kehidupan kita? Dalam satu buku yang berjudul Man's Search for Meaning yang ditulis oleh Viktor Frankl, dia menceritakan bagaimana tahanan yang berada di dalam sel-sel penjara dapat bertahan hidup. Satu prinsip yang ditemukan dan dikemukakan di buku itu, para tahanan dapat melanjutkan hidupnya jika dia memiliki sesuatu hal yang dia sukai, suatu hal yang dia cintai, karena hal tersebut akan memberikan pengharapan untuk dia hidup. Berbeda dengan tahanan yang tidak memiliki apapun yang dia sukai, mereka yang tidak memiliki apapun untuk dicintai, tahanan tersebut cenderung untuk mengakhiri hidupnya sendiri di dalam sel penjara. So, Viktor, sang penulis buku mencoba menyampaikan, manusia di dalam perjalanan kehidupan kita akan memiliki makna hidup atau punya arti hidup jika kita memiliki pengharapan yang timbul akan kasih. Sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Dikatakan seperti ini teman-teman, pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dikatakan di sini pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh itu jangkar teman-teman. Kalau nggak familiar sama yang namanya sauh, nih lihat. Ini bentuknya kira-kira seperti ini nih. Ini yang namanya sauh atau jangkar. Fungsinya apa sih? Jangkar ini biasanya ada di kapal laut. Fungsinya adalah untuk menjaga kapal agar tetap pada tempatnya. Biasanya saat kapalnya lagi parkir atau lagi di pelabuhan atau mungkin juga ada kapal nelayan yang lagi mancing di tengah laut. Biasanya ketika mereka berhenti di tengah-tengah, mereka akan melepas jangkar ke dasar laut. Tujuannya apa? Biar kapalnya gak lari-lari ke bawah arus. Biar kapalnya tetap pada tempatnya. Kapten kapal bisa dengan tenang dan yakin bahwa kapal ini akan tetap ada di tempatnya tanpa takut kapalnya tiba-tiba kok nggak ada, hilang gitu. Enggak, dia nggak khawatir karena jangkarnya ada di situ dan jangkar itu menahan kuat ke dasar laut. Alkitab mencatat bahwa pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kelahiran Yesus membawa pengharapan bagi setiap kita umat manusia. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang karena kasihnya yang begitu besar untuk kamu dan saya. Dan hal itu memberikan jaminan serta pengharapan untuk kita semua. Pengharapan yang membuat kita dapat tenang di dalam setiap masalah yang ada. Pengharapan yang membuat kita tetap memiliki sikap hati yang benar di dalam setiap kondisi yang ada. Pengharapan yang membuat kita dapat tetap percaya bahwa masa depan kita aman di dalam Tuhan. Cuman sekarang pertanyaannya kembali kepada diri kita nih. Apakah hari ini kita masih punya pengharapan? Di tengah perkuliahan yang ada, mungkin beberapa dari kita ada yang lagi hopeless banget. Ini kayaknya
gak bisa nih lulus tepat waktu nih. Ada yang lagi mikir, aduh ini kayaknya gak bisa cum laude deh. Gak mungkin nih, gak kekejar. Yang udah lulus, aduh takut nih gak dapat kerjaan yang terbaik gimana ya. Belum diterima-terima nih, udah sebar CV ke sana sini tapi belum keterima. Kita udah lesu banget dan udah minder sama keadaan kita saat ini. Sehingga kalau kita lagi dengar firman Tuhan ini, rasanya tuh menghela nafas dan berusaha nyari tahu, saya masih berani berharap gak ya? Masih berani gak ya saya berharap? Teman-teman, kalau kamu lagi di kondisi yang gak berani untuk berekspektasi, gak berani untuk berharap hari ini, saya mau ingatkan lagi, saya mau bawa kabar baik ini lagi untuk kita semua. Kalau kamu dan saya, kita punya sumber pengharapan yang hidup. Bisa jadi kalau hari ini kita lagi takut untuk bermimpi, kita lagi takut untuk berharap, kita lagi takut akan masa depan kita. Karena kita sedang menaruhkan harapan kita di tempat yang salah. Kita menaruhkan harapan kita mungkin kepada prestasi kita. Kita coba menaruhkan harapan kepada sahabat kita. Kita menaruh harapan kita di tempat yang salah. Hari ini, di mana kita meletakkan jangkar pengharapan kita? Prinsipnya gini teman-teman, saat kita menaruhkan pengharapan kita di tempat yang salah, sudah pasti kita akan kecewa. Taruh di tempat yang salah, kita pasti akan kecewa. Sama seperti kapal, kalau salah taruh jangkar, bisa jadi bahaya, bisa jadi kapalnya terbalik, atau bisa jadi jangkar tersebut putus atau patah dan lain sebagainya. Hari ini saya mau katakan buat kita semua nih teman-teman, jangan taruh pengharapanmu kepada prestasi akademikmu, jangan taruh pengharapanmu kepada dosenmu, jangan taruh pengharapanmu kepada orang lain, kepada karir yang lagi kamu bangun. Kenapa? Karena semuanya ini bisa berubah dan membuat kita kecewa berat. Kuliahmu bisa berubah dalam sekejap. Karir yang kamu rintis juga bisa berubah seketika. Dosen, orang terdekat, teman, sahabat bahkan, mereka juga bisa berubah dalam kehidupan kita. Satu hal yang gak akan membuat kita kecewa adalah kalau kita menaruhkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Seperti Yusuf menaruhkan pengharapannya kepada Allah. Dia melewati proses, ada naik turunnya. Tetapi yang namanya pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Ada tujuan akhir yang besar lewat kehidupan Yusuf. Allah memelihara kehidupan bangsa Israel. Demikian juga dengan Abraham dan Sarah. Pengharapanlah yang membuatnya mampu tetap percaya kepada janji Tuhan. Meskipun di umur mereka yang sudah sangat lanjut. Akhirnya mereka bisa mendapatkan keturunan, yaitu Ishak. Hal yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Saat kita menaruh jangkar pengharapan kita di tempat yang tepat, kita tidak akan dikecewakan. Allah bukanlah Allah yang ingkar janji. Dia merencanakan dan merancangkan selalu yang terbaik bagi kehidupan kita. Kadang mungkin gak ada alasan yang masuk logika untuk kita berharap. Tetapi belajarlah lakukan seperti apa yang Abraham lakukan. Percaya, beriman, tetap menaruh pengharapannya kepada Allah. Kita yakin seperti sesuai dengan tema kita di tahun ini. Bahwa the best is yet to come. Yang terbaik yang dari Tuhan itu selalu disediakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat sepertinya mustahil skripsi saya selesai di semester ini. Ini tesisnya sulit lah. Dosen pembimbingnya udah killer. Susah banget, diajak ketemu susah, begitu giliran ketemu malah saya yang disalah-salahin. Teman-teman, doakan dan taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Atau ada yang lagi mikir, ujian saya 4 nih dalam 1 minggu, bahannya 1 semester dalam minggu ini. Saya gak sanggup nih kayaknya belajarnya. Minggu yang lalu kita belajar tentang excellence, kita belajar untuk excellence, lakukan yang terbaik dan taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Bisa gak ya saya bayar uang kuliah saya semester ini? Percayalah Tuhan menyediakan dan taruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Orang tua saya kok gak akur-akur ya? Padahal udah didoain terus. Sekali lagi teman-teman, taruh jangkar pengharapan kita ini di dalam Tuhan. Segala hal yang mungkin gak masuk ke logika manusia, segala hal yang gak terpikirkan, itulah yang bisa disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup saya biasa aja Kak.
Gak ada yang aneh-aneh dan gak ada yang berat-berat gitu. Eits, tunggu dulu, tunggu dulu. Jangkar kapal biasanya dilepaskan ketika air tenang. Ketika dia ada di ombak yang biasa, yang ada di pelabuhan. Bukan di saat badai di tengah laut, teman-teman. Arus atau ombak yang tenang itulah yang biasa aja pelan-pelan tetapi menghanyutkan. Pernah dengar cerita ilustrasi yang mau jatuhin monyet dari atas pohon? Dikasih angin kenceng, pegangan. Anginnya makin kenceng, berusaha ditiup angin makin kenceng lagi. Apa responnya? Pegangan makin kenceng gitu. Dikasih badai, dia peluk pohonnya kencang-kencang. Tetapi dikasih angin sepoi-sepoi, anginnya pelan, santuy, enak. Dia nggak pegangan kenceng, dan akhirnya dia gampang untuk jatuh. Ketika hidup kita tampak normal-normal aja, ketika hidup kita tampak lagi baik-baik aja, kalau jangkar ini nggak ditaruh pada tempatnya, kalau jangkar pengharapan ini tidak ditaruh pada tempatnya, pelan-pelan, arus yang kecil, goyang dikit, goyang dikit. Lama-lama kehidupan kita ini jadi terbawa arus dan kita akan menjauh dari tempat semestinya kita berada. Karena goyang sedikit keenakan sampai gak sadar. Dulu gue punya mimpi ini ya, dulu gue pernah dapat visi ini ya dari Tuhan. Gue dulu pernah berapi-api semangat ya. Sekarang kemana ya itu semua? Kok gue bisa end up ada di posisi yang sekarang ya? Teman-teman, hidup terlalu singkat untuk terbawa arus. Itulah gunanya kita menaruh jangkar pengharapan kita kepada Tuhan. Masalah memang akan selalu ada pada saat kita hidup. Para Goliat raksasa itu memang akan datang untuk berusaha menghancurkan iman kita. Tetapi teman-teman, Goliat dikirim bukan untuk mengalahkan Daud, tetapi dikirim untuk menunjukkan kuasa Tuhan lewat Daud. Jadi sekali lagi, taruhkan jangkar pengharapan kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kita bisa bilang, Tuhan, Goliat besar, tapi aku tahu Allah jauh lebih besar. Kita bisa bilang, Tuhan, aku sekarang gak lihat ada jalan nih buat penelitian ini. Tapi aku tahu Tuhan pasti sediakan jalan yang terbaik. Tuhan, orang tuaku belum kelihatan tanda-tanda mau bertobat terima Tuhan. Tapi gak apa-apa, aku berdoa terus. Dan aku tahu suatu saat nanti papa mama akan terima Yesus. Ada satu lagu yang jadi penguatan saya ketika otak saya mulai berpikir yang aneh-aneh, logika manusia ini mulai kemudian berontak. Ini kok masalah gak lewat-lewat ya, masih ada terus. Mana Tuhan, mana? Tuhan ada di mana? Lagunya, liriknya seperti ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Miliki pengharapan di dalam Tuhan dan kita akan melihat Dia bekerja tepat pada waktunya. Dia bekerja secara luar biasa dan itu yang mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Kelahiran Yesus bukan hanya sekedar bayi yang lahir, tetapi dia membawa pengharapan dan sukacita yang besar bagi umat manusia. Ingat teman-teman, pengharapan di dalam Kristus itu bukan berarti apapun yang kita inginkan akan sesuai hasilnya dengan keinginan kita. Pengharapan di dalam Kristus berarti kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap ada dan Dia tetap setia di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap menyertai kehidupan kita dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Teman-teman, dalam 2 minggu ini kita akan mengakhiri tahun 2023 dan kita akan segera masuk ke tahun 2024. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengambil waktu 1 menit ke depan mungkin untuk menuliskan harapan-harapan kalian di tahun depan dan nanti kita akan bersama-sama mendoakan. Belajar untuk menuliskan apa yang menjadi impian dan harapanmu untuk hidupmu di tahun depan. Beberapa waktu ke depan, silakan ambil waktu sejenak untuk tenang, berpikir, dan menuliskan. Silakan.
Baik, kalau kamu perlu waktu sedikit lagi, kamu bisa pause sebentar video ini. Atau kalau kamu yang belum selesai dan perlu waktu agak panjang, nanti teman-teman bisa melanjutkan setelah ibadah ini selesai. Sekali lagi saya sampaikan, kelahiran Yesus bukan kelahiran biasa, tetapi satu kelahiran yang membawa pengharapan dan sukacita bagi semua umat manusia. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita masih punya pengharapan itu? Dan apakah kita sudah menaruh jangkar pengharapan itu hanya kepada Kristus? Kalau hari ini teman-teman sudah menuliskan harapan kalian, simpan itu baik-baik. Bawa ini di dalam doamu. Jadikan ini pengingat bahwa kamu punya pengharapan di dalam Kristus. Coba tepuk pundaknya sendiri dan bilang, saya punya pengharapan dalam Kristus. Saya punya pengharapan dalam Kristus. Kita sama-sama berdoa mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa impian, kami membawa goal, kami membawa harapan kami buat tahun 2024. Satu hal yang pasti Tuhan, kami mau menaruh pengharapan kami ini hanya di dalam Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang memberikan Abraham keturunan. Allah yang membawa Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Allah yang sama juga yang akan berperang untuk perkuliahan kami. Allah yang sama juga yang akan memberikan pemulihan di tengah keluarga kami dan semua aspek kehidupan kami di masa ini. Ini kami Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini juga Bapa, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada kesehatan yang daripada Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan-Mu. Dijauhkanlah Engkau dari segala sakit penyakit, dari segala virus yang ada. Biar di tengah masa liburan yang ada ini ada liburan yang produktif di dalam kehidupan-Mu. Liburan yang semakin mempertajam skill-skill yang ada. Dan biar kasih Allah itu dicurahkan di tengah-tengah keluargamu. Ada relasi yang dipulihkan di tengah keluargamu. Kehangatan kasih Allah itu dapat dirasakan secara nyata di tengah-tengah rumahmu. Terimalah berkat yang daripada Allah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan teman-teman scan QR code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan ada juga para konselor yang siap untuk melayani teman-teman semuanya. Tetap semangat menjalani kehidupan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Merry Early Christmas. God bless.